Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-130. Segera setelah Guli selesai berbicara, sambil berpikir, energi spiritual mengerikan yang sebesar lautan langsung menyapu dan menyebar ke seluruh alun-alun. Segera setelah itu, ribuan platform batu muncul dari udara tipis dan melayang di tengah alun-alun. Di atas mereka, ada juga energi spiritual Guli yang mengeluarkan tekanan spiritual yang sangat menakutkan. Dalam situasi ini, ribuan alkemis di galeri penglihatan melompat satu demi satu. Tubuh mereka berkedip beberapa kali sebelum mereka muncul di panggung batu yang ditangguhkan. Saat mereka melangkah ke platform batu, tekanan menakutkan yang seberat gunung Tai tiba-tiba mendarat di tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka tenggelam tanpa sadar. Beberapa dari mereka bahkan kesulitan menahan nafas sebelum tubuh mereka menjadi tidak stabil dan jatuh dari platform batu. Setelah itu, orang-orang itu didiskualifikasi dari kompetisi oleh Guli dan hanya bisa mundur dari Lina dengan kesal. Tentu saja, sebagian besar dari orang-orang ini jelas mengetahui satu atau dua hal tentang aturan platform batu. Saat tekanan spiritual menyerang, energi spiritual yang tak terlihat langsung keluar dari antara alis semua orang dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan spiritual yang menakutkan. Pada saat yang sama, kaki mereka tidak berani rileks sedikit pun. Platform batu ini tergantung di udara, tetapi itu tidak berarti bahwa platform tersebut benar-benar stabil. Di bawah perlawanan kedua kekuatan tersebut, banyak platform batu sudah mulai miring. Saat ini, babak penyisihan babak kedua telah resmi dimulai. Hanya dalam sekejap, cukup banyak orang yang kembali terjatuh dari panggung batu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hampir setengah dari ribuan orang di atas panggung batu telah terjatuh. Pada saat ini, orang-orang yang masih berdiri di atas platform batu tentu saja tidak merasa mudah. Meskipun mereka hampir tidak bisa menstabilkan platform batu di bawah kaki mereka, masih banyak orang yang platform batunya tampak bergetar. Jika putaran ini berlangsung lebih lama, akan banyak orang yang akan jatuh dari platform batu. Tentu saja, bukan karena tidak ada orang kuat di antara mereka. Tidak kurang dari 10 alkemis kelas 9 yang berdiri dengan bangga di bawah tekanan spiritual tirani. Jelas sekali bahwa tekanan spiritual belum mencapai batasnya. Hal ini juga menyebabkan Guli, yang telah mengamati semua orang, mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Di panggung tontonan, Xiaoyan juga kagum dengan pemandangan di alun-alun. Metode ini benar-benar untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mengingat kekuatan spiritual Guli, jika benar-benar meletus, alkemis tingkat 8 dan tingkat 9 ini tidak akan mampu menahan gempa susulan. Namun, metode Guli saat ini adalah metode tercepat untuk menyelesaikan babak penyisihan. Setelah 2 babak penyisihan ini selesai, tibalah waktunya untuk pertarungan sesungguhnya. Bagaimanapun, para alkemis adalah yang paling mahir dalam keterampilan alkimia mereka. Ketika waktu putaran kedua tiba, tekanan spiritual Guli yang telah menyebar ke seluruh lapangan kosong langsung surut seperti air banjir. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Penyempurnaan pil putaran ketiga telah resmi dimulai. Di mata Xiaoyan saat ini dan yang lainnya, persaingan antara alkemis kelas 8 dan kelas 9 seperti anak kecil yang bermain-main. Tidak ada yang layak untuk ditonton. Oleh karena itu, setelah alkimia dimulai, Xiaoyan, yang berada di platform tontonan, sudah tertidur karena bosan. Jika bukan karena Guli dan yang lainnya ada di sampingnya, kemungkinan besar dia sudah berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, 8 jam telah berlalu dengan tenang. Semua orang di platform tontonan juga memiliki ekspresi bosan. Sekilas, selain beberapa orang, semua orang tampak tertidur. Batuk. Tiba-tiba, batuk lembut terdengar di platform tontonan. Xiaoyan juga terbangun oleh batuk lembut ini. Haha, kakak Wei, lihat, tempat ini sangat membosankan. Kami berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekarang, lelaki tua ini sangat penasaran dengan kekuatannya. Di antara kita berdua, mengapa kita tidak mengadakan permainan? Orang yang berbicara adalah Modi dari kota Nanlin. Saat ini, Modi memasang senyuman aneh di wajahnya saat dia melihat ke arah Wei. Dia bermain dengan cangkir teh di tangannya dan tersenyum ketika dia berbicara. Apa yang perlu dibicarakan di antara kita berdua? Jika kamu ingin tahu kekuatanku yang sebenarnya, tunggu sampai pertemuan besar. Ketika Wei mendengar Mo kata-kata dia mendengus dingin. Wajahnya dingin saat dia melirik Modi dari sudut matanya. Modi sama sekali tidak terkejut dengan hal ini.
Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Dia mengangkat matanya untuk melihat Wei Yi dengan jijik dan mencibir. Kenapa? Kakak Wei Yi, kamu tidak berani bersaing dengan orang tua ini? Saya pikir ini bukan karena Anda tidak ingin mengungkapkan kekuatan Anda. Sebaliknya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan orang tua ini. Setelah bertahun-tahun, kemampuan alkimiamu masih stagnan. Maudi, kamu mendekati kematian. Kata-kata provokatif Maudi menyebabkan kemarahan di hati Wei Yi melonjak. Tangannya yang keriput menghantam sandaran tangan kursi batu. Pecahan batu ditembakkan saat Wei Yi berdiri. Dengan mendengus dingin, doki yang kuat di dalam tubuh Wei Yi langsung melonjak. Aura menakutkan yang dimiliki oleh setengah kaisar bintang 1 menyapu dalam sekejap dan dengan kejam menghantam Maudi. Kenapa? Apakah kamu masih ingin bertarung dengan orang tua ini? Apa menurutmu aku takut padamu? Maudi sekali lagi tertawa dingin ketika dia melihat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan aura yang sangat sombong dan menakutkan keluar dari dalam tubuhnya. Itu bertabrakan dengan aura Wei Yi. Bang! Dengan keras. Itu sosok-sosok ahli di galeri tontonan buru-buru mundur. Wajah Guli muram saat dia melihat mereka berdua. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, wajah Wei Yi muram saat dia melihat ke arah Maudi. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya tetap pada level kaisar setengah bintang 1. Sepertinya mustahil baginya untuk maju lebih jauh. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat kekuatan Maudi, dia menyadari bahwa dia telah maju sudah mencapai level kaisar setengah bintang 3 namun, dia sudah mencapai level ban di bintang 3. Di permukaan, dia berada pada level yang sama dengan Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kekuatan seperti itu? Meskipun kekuatan orang tua ini lebih rendah darimu, orang tua ini tidak pernah takut pada siapapun dalam hal kekuatan spiritual. Kilatan melintas di mata Maudi ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dingin dan berkata, "Oh, begitukah? Karena Anda yakin bahwa kekuatan spiritual Anda tidak akan kalah dengan saya. Kami berdua pada akhirnya adalah alkemis. Kalau begitu, mari bersenang-senang hari ini. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan alkemis." Maudi perlahan mengangkat tangannya setelah kata-katanya terdengar. Sambil berpikir, sekumpulan api hijau biru muncul di telapak tangan Maudi dengan suara hembusan. Xiaoyan juga tertarik dengan nyala api ini saat dia mengalihkan pandangannya. Tatapan mereka secara kebetulan saling bersentuhan. Maudi tersenyum sekali lagi. Cibiran di sudut mulutnya menjadi semakin intens saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kenapa tidak saudara Yanshou bergabung dengan kami?" Xiaoyan mengangkat alisnya. Matanya menyipit saat dia melihat ke arah Maudi. Pada akhirnya, dia tertawa pelan dan dengan malas membuka mulutnya untuk menjawab. Tidak tertarik. Pada saat ini, Maudi jelas ingin mencari tahu kekuatan sebenarnya dari mereka berdua. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan kesempatan untuk membiarkan Xiaoyan bertarung? Membosankan hanya dengan kita berdua. Mengapa saudara Yanshou tidak bergabung dengan kita? Paling-paling, kita dapat menambahkan beberapa taruhan. Bukankah ini akan lebih menarik? Maudi membalikan tangannya setelah suaranya terdengar. Kristal emas merah muncul di tangan Maudi. Ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah saat ini. Setelah menatap kristal itu, Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Maudi dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Bab ke-131. Xiaoyan dan dua lainnya berdiri di depan kursi juri di lapangan kosong. Keributan di depan kursi tentu saja menarik perhatian cukup banyak penonton di galeri tontonan. Ekspresi keterkejutan muncul di mata semua orang ketika mereka melihat mereka bertiga. Tidak perlu menyebutkan identitas Wei Yi. Ratusan ribu orang yang hadir juga sangat mengenalnya. Sebagai kepala alkemis kota Nanlin, Maudi secara alami mengetahui satu atau dua hal tentang dirinya di dalam hati mereka. Namun, Xiaoyan baru saja memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis peringkat 2. Dari cara semua orang melihatnya, Xiaoyan hanyalah seorang alkemis kuasi peringkat 2. Meskipun dia memiliki dasar yang kuat, bagaimana dia bisa berdiri berdampingan dengan Maudi dan Wei Yi? Adegan saat ini menyebabkan semua orang menuding Xiaoyan. Dia hanyalah orang yang baru saja memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis peringkat 2. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia sebenarnya berani memprovokasi tetua Wei Yi dan Wei Yi di depan umum. Dia benar-benar tidak tahu batasannya. Karena tetua Yanshou berani melangkah maju, itu berarti dia tidak takut pada tetua Mou dan tetua Di. Anda harus tahu bahwa dia telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Jika dia tidak memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa berada di sini? Itu benar. Bukankah dia hanya iri karena Yanshou yang lebih tua memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda? Jika kamu memiliki kemampuan,
kamu juga harus berlatih bersamanya. Benar. Benar. 3 orang yang merupakan karakter utama baru di alun-alun juga memicu cukup banyak diskusi panas di bawah panggung. Namun, setelah semua dikatakan dan dilakukan, jumlah orang yang mendukung Xiaoyan pada akhirnya lebih besar. Bagaimanapun, Xiaoyan telah dengan kejam memukuli leluhur klan Li. Ligan, sebulan yang lalu, orang itu bukanlah orang baik di mata semua orang. Alasan kenapa dia tidak berani datang ke pertemuan besar alkemis hari ini adalah karena dia takut pada Xiaoyan. Xiaoyan dan 2 orang lainnya sama sekali mengabaikan diskusi panas orang luar. Beberapa saat kemudian, sudut mulut Modi melengkung membentuk senyuman. Dia perlahan membuka mulutnya dan tertawa. Karena kami bertiga adalah alkemis, aku yakin kalian berdua seharusnya dianggap telah mencapai puncak penguasaan dalam mengendalikan api. Mendengus dingin keluar dari hidung Wei Yi ketika dia mendengar kata-kata Modi. Jelas sekali, dia cukup percaya diri dengan kemampuan mengendalikan apinya. Xiaoyan, sebaliknya, dengan lembut mengangkat alisnya. Dia secara acak melirik ke arah Modi tetapi tidak berkomitmen. Sudut mulut Modi kembali membentuk senyuman. Kesenjangan antara kami bertiga dalam hal kekuatan spiritual tidaklah besar. Jika kita bersaing dengan kekuatan spiritual, kemungkinan besar akan sulit mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, kami akan menggunakan api kami sendiri untuk melawan. Ini juga bisa dianggap pertarungan cepat. Bagaimana menurut Anda? Wei Yi tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia tidak setuju dengan saran Modi. Adapun Xiaoyan, dia masih memiliki ekspresi yang sangat tenang dan tidak berkomentar. Sudut mulut Modi melengkung menjadi sebuah mencibir ketika dia melihat tidak ada reaksi dari mereka berdua. Dia sangat percaya diri dengan apinya. Setidaknya, api Wei Yi tidak bisa dibandingkan dengan itu. Adapun Xiaoyan, menurut pendapatnya, meskipun Xiaoyan juga seorang alkemis peringkat 2 dan kekuatannya mirip dengannya, dia tetaplah seorang bocah nakal yang baru saja meninggalkan pegunungan. Api ilahi macam apa yang bisa dia miliki? Saat pemikiran ini terlintas di benak Modi, nyala api berwarna tinta yang sangat mendominasi di dalam pusaran di tubuhnya berubah menjadi seekor ular. Setelah melewati meridian di tubuh Modi, ia langsung keluar dari telapak tangannya. Ular itu tumbuh dengan cepat melawan angin dan berubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Ular itu melingkar di ruang kosong berukuran lebih dari 100.000 kaki dengan aura yang menakjubkan. Segera setelah ular itu muncul, kuali obat dari banyak peserta yang duduk bersila di atas platform batu dan memurnikan pil, mengeluarkan sebuah suara pop teredam. Jelas sekali, pil obat yang bahkan belum sampai setengahnya dihancurkan oleh kemunculan Modi yang tiba-tiba. Pada saat ini, Ketua Guli tidak bisa lagi duduk diam. Dengan banyaknya peserta yang terhambat dalam memurnikan pil, akan sulit baginya, sang ketua, untuk menjelaskan sendiri. Modi, apa yang kamu coba lakukan di asosiasi alkemisku? Ini adalah pertemuan besar alkemis. Ini bukanlah tempat di mana Anda dapat menimbulkan masalah sesuka Anda. Modi mencibir saat melihat ekspresi marah Guli. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Presiden Guli, mungkinkah Anda tidak melihatnya? Cukup banyak orang yang masih meramu obat. Alasan mengapa orang-orang tersebut gagal dan menghancurkan pil tersebut adalah karena mereka kurang fokus saat meramu pil. Langkahku ini telah membantu asosiasi alkemismu memilih cukup banyak elit. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku, tapi malah menyalahkanku. Kamu, haha, ketua. Perkataan saudaramu bukan tanpa alasan. Asosiasi alkemis kita bukanlah tempat berlindung. Tidak sembarang orang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Kali ini, sebelum Guli bisa mengatakan apapun, sudut mulut Wei Yi terangkat menjadi senyuman mengejek sambil mencibir. Ketika Modi mendengar kata-kata ini dari mulut Wei Yi, alisnya sedikit terangkat. Tampaknya hubungan antara Wei Yi dan Guli seperti yang dikatakan dunia luar. Mereka hampir menjadi musuh. Kata-kata Wei Yi jelas menyebabkan wajah banyak alkemis yang hadir menjadi muram. Jika bukan karena kekuatan Wei Yi yang kuat dan statusnya sebagai ketua alkemis dari asosiasi alkemis, kemungkinan besar banyak orang akan bergegas ke kursi juri untuk membunuhnya. Pikiran Wei Yi bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia membuka mulutnya dan sekumpulan api hijau keemasan langsung berubah menjadi pilar api saat keluar dari mulutnya dan membubung ke langit. Dalam sekejap, api hijau keemasan dan ular naga berdiri di udara. Setelah beberapa kali transformasi, mereka berubah menjadi binatang ajaib yang terlihat cukup brutal. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sambil terus-menerus mengaum di udara. Ia menatap marah pada ular naga itu. Dari kelihatannya, pasti akan ada pertarungan antara dua binatang buas ini. Ketika kedua binatang buas ini terbang ke langit,
Duo Modi memandang Xiaoyan secara bersamaan. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Kakak laki-laki Yan Xiao. Karena lelaki tua ini dan kakak Wei sama-sama telah mengungkapkan keahlian kita. Giliranmu selanjutnya. Modi jelas yakin bahwa Xiaoyan tidak akan mampu memadamkan api terkenal apapun. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, suaranya sangat keras, membuat semua orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Tatapan mereka tanpa sadar berbalik. Ketika Xiaoyan melihat gerakan Modi, kilatan dingin muncul di matanya. Dia tidak menyinggung perasaan orang ini. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, dia tidak perlu memperlakukannya dengan cara seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Modi. Hal ini menyebabkan hati Modi bergetar tanpa sadar. Namun, Modi langsung tersenyum dingin pada Xiaoyan. Rasa dingin yang dia rasakan terhadap Xiaoyan telah benar-benar hilang. Menurut pendapat Modi, dia adalah seorang alkemis peringkat 2. Bahkan Kaisar setengah bintang 8 tidak akan berani menentangnya dengan mudah. Xiaoyan hanyalah seorang kaisar setengah bintang 3. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melampaui 3 bintang, sangat mustahil baginya untuk melakukan apapun pada Modi. Xiaoyan mengabaikan senyum dingin Modi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang masih dikhawatirkan di dalam hatinya adalah kristal api merah yang telah dikeluarkan Modi. Jika bukan karena alasan ini, Xiaoyan tidak akan tertarik untuk bermain-main dengannya. Sambil meringkuk di sudut mulutnya, Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Modi. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkannya di depan Modi. Modi juga tersenyum menghina sambil menatap Xiaoyan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebuah pikiran terlintas di benak Modi dan api surgawi di dalam tubuhnya langsung melonjak. Ketika dua kelompok api muncul sebelumnya, api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan sudah menjadi ganas. Jika bukan karena Xiaoyan yang menekannya, kemungkinan besar kedua binatang raksasa ini tidak akan memiliki kesempatan untuk berperilaku begitu kejam di langit selebar 100.000 kaki ini. Engah, terdengar suara teredam. Api indah berwarna-warni menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Dalam sekejap, api di dalam kuali obat semua peserta segera padam. Pil obat yang belum selesai sekali lagi berubah menjadi abu. Di langit, dua binatang ajaib api mengamuk, yang telah mengaum dengan marah satu sama lain sebelumnya, langsung berubah menjadi domba yang jinak. Tubuh besar mereka juga menyusut dengan cepat. Mereka terbang ke bawah dan mengelilingi api surgawi di tangan Xiaoyan, memancarkan gelombang raungan rendah yang patuh. Mata Modi dan Wei juga tercengang saat ini. Bahkan Guli, Kailin dan yang lainnya, yang duduk di galeri tontonan, juga tercengang saat ini. Bahkan Guli, Kailin dan yang lainnya, yang duduk di galeri tontonan, juga tercengang saat ini. Mata mereka menatap tajam ke api di telapak tangan Xiaoyan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Butuh waktu lama sebelum semua orang membuka mulut dan berteriak serempak. Seolah-olah mereka sudah sepakat sebelumnya. Api surgawi bersambung ke bab selanjutnya.